I'm worried about. Yes, of course di dunia kita selalu ngerasa gue kerjanya aktor, ya gue udah pernah menang ini, pernah menang itu. Ya that's the part of a blessing gitu. Tapi hal yang lebih berharga adalah anak-anak lo ini gitu. Jadi gue berharap banget dengan adanya ini bapak-bapak di luar sana juga merasa seperti itu. Bahwa hal yang paling berharga itu anak-anak kalian gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu, dan kali ini gue sama Viola, istri gue, bersama Lukman Sardi dan juga Lia Lukman, kita ngobrol-ngobrol soal fatherhood. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka dengerin kita secara audio aja, jangan khawatir, kita udah ada digital platform podcast, semuanya ini di podcast gitu kan. Langsung cek aja Daniel Tetangga Kamu, search, dan kita udah ada di situ. Mungkin menurut gue nih ya, kalau misalnya kalian menjadikan ini sebagai ritual kalian untuk mendengarkan sesuatu yang baik, to make you feel good and feel God, tiap hari, well, gue yakin banget lu akan tertransformasi dan lebih menjadi baik dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. So yeah, make this channel your rituals. Thank you so much guys. Alright, anyway, gue sampai hari ini gue juga bilang sama anak-anak gue gitu, you know, apalagi setelah ngelewatin pandemi ya, banyak banget teman-teman kita yang berpulang juga, ya betul, jauh lebih cepat daripada waktunya gitu kan. Jadi kayak gue bilang sama anak-anak gue, sebisa mungkin kalian I am your father, tapi sebisa mungkin kalian berpegang sama ayah yang di surga. Betul. Gitu, you know, like sehingga gue gak bisa ngontrol seberapa lama lagi gue akan sama kalian. Betul. Tapi kalau misalnya gue gak ada, at least kalian tetap mempunyai pegangan ke ayah kalian yang di surga gitu, bukan ke gue. Karena ayah yang di surga itu lebih sempurna. Dan benar-benar gue kadang-kadang mikir ayah yang di surga atau bapak kita di surga atau Tuhan itu jauh lebih sayang sama anak gue daripada gue sayang sama anak gue. True. Udah pasti. Yes. Itu emang iya sih, pikiran itu bener banget sih, kayak dan kayak tadi kayak ayah bagaimana bila aku, kan kita sempat ngobrol berdua gitu. Ujung-ujungnya ini tentang Bapa yang ada di surga gitu. Yes. Bagaimana represent ayah, tapi ujung-ujungnya apapun gitu ya, pada saat lo mau minta, pada saat lo bertanya, ya lo lari ke Bapak gitu. Ya kan? Larinya ke situ gitu. Kayak gue juga sama anak-anak gue gitu. Walaupun dalam hal-hal yang kecil gitu dulu, dari zaman kecil gitu. Minta mainan gitu, berdoa dulu sama Tuhan. Gitu. Berdoa sama Tuhan gitu. Ya, walaupun emang gitu ya, maksudnya berdoa sama Tuhan. Jadi akhirnya mereka terbiasa gitu untuk berdoa atau minta gitu. Kayak inget gak waktu cerita. Jadi ada satu momen dia mau liburan nih, mau ke Eropa. Suruh berdoa kan. Waktu itu lagi demen-demennya bola, Daniel. Jadi pengen lihat Barcelona lah, Real Madrid lah, Chelsea. Yang anak gue yang paling kecil itu kalau berdoa lucu gitu. Jadi kayak Tuhan, kita minta mau ke Eropa. mau lihat Barcelona. Habis itu sama-sama Chelsea Island. Akhirnya semua disebut karena terus habis itu berdoa mau liburan disebut mau ke Jepang, habis itu terus gue dalam hati gini, aduh gila banyak amat, gimana caranya pergi ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, terus kemana disebut-sebut. Tapi maksudnya banyak dari doa-doa mereka yang akhirnya terwujud, Daniel. Yang Tuhan dengar. Gitu, jadi Tuhan dengar. Sebenarnya secara gak langsung kayak kita lagi ngajarin dan ngenanamin sesuatu kan ke mereka. Ya makanya gitu. Bukan berarti ke anak-anak juga sih, dan kayak sebenarnya nih ke adik-adik gue ini lagi mereka begitu, gue selalu bilang berdoa gitu. Actually ini si Darren tumbuh besar nih banyak juga bareng sih, karena kan tinggalnya masih serumah. Iya, tinggal masih jadi serumah. Memang satu sisi gue merasa bersyukur juga ya karena satu rumah, jadi kita kebiasaannya bersama bareng kan. Jadi biasa rame gitu kan, terus
gue tuh punya kebiasaan secara gak sadar dari dulu ya. Ternyata sama kayak bapaknya. Gue demen ngajakin keluarga makan rame-rame bareng keluar. Wow. Dan itu biasanya. Pokoknya mau makan di mana aja pokoknya bareng-bareng. Gitu. Dan memang itu culture itu my father begitu. Wow. Nah, gue gak tahu kan ternyata emang begitu gitu. Iya jadi setiap hari Minggu itu kalau pulang gereja harus bareng dulu. Dulu kalau mau pacaran mau nyamperin ke rumah harus tunggu. Tunggu dulu. Acara keluarga dulu gitu kan. Terus tapi actually itu juga dari dulu karena kebetulan kan gue juga jadi oke, gue bertumbuh dari keluarga yang bercerai gitu ya. Habis itu bapak gue menikah dengan sebuah keluarga besar juga yang punya hubungannya sangat erat satu dengan yang lain. Dan mereka juga modelnya kayak gitu. Setiap hari Minggu ngumpul dulu di rumah oma. Sama kalau mau acara tahun baru atau apa. Di rumah dulu habis itu baru boleh pergi. Nah itu mungkin yang ngebentuk dan ngebawa gue juga sampai. Dan gue jadi kayak terbiasa gitu. Terbiasa. Nah menurut gue ini jadi bonding sih buat anak-anak, buat keluarga gitu. Jadi mereka kalau misalnya lagi kok kita nggak pergi nih gitu, nggak kemana-mana, atau either nggak pergi yang di rumah aja rame-rame. Misalnya nih mamanya dia masak, terus tantenya dia dateng ke rumah gitu ngumpul. Emang rame-rame. Itu kebiasaannya sih begitu. Jadi memang nggak pernah ngerasa sendiri. Ya, jadi untungnya kayak gitu sih. Gak tahu sih ini kebiasaan mungkin bokap lo ternyata ada di Lukman juga gila dan sih. abis gitu kita masih melanjuti legacy lah. Yang lucu. Nyokapnya waktu beberapa hari hari pertama setelah gue married gitu ya. Next year-nya kita married by the way. Kan nikah nih kita. Jadi tuh gue punya kebiasaan pagi baca koran. Sampai sekarang Daniel. Orang baca pakai digital, gue sampai sekarang masih koran yang kertas setiap pagi. Like in the movies. Sampai waktu pandemi kan aku stop aja ya. Enggak, soalnya kan mau, karena itu udah kebiasaan orang gue. Katanya tangannya itu ngerti gak sih? Awal-awal itu. Jadi gue tuh baca yang tanpa gue sadar ada meja di pojokan. Ya karena itu ada meja, gue baca di situ. Oh my goodness. Nyokapnya bangun kaget. Karena bapaknya dia ternyata selalu juga baca koran di situ. Duduk di situ sambil ngopi. Sambil baca koran. Iya, jadi kebiasaan itu tuh. Nyokap gue agak kaget karena gini. Pas gue pacaran, akhirnya gue married segala macam. Bukannya Lukman beda gue usia kan memang lumayan jauh juga kan. Ya kan 13. Dia gue lebih muda. 2 tahunan lah kira-kira ya. Gue lebih muda. Mudah-mudahan lebih muda. Jadi kayaknya gue itu secara gak langsung gue tuh adore to my father sih. Dan gak tahu kenapa memang gue lihat banyak ada kebiasaan sifat, gak kebiasaan. Belum waktu itu. Sifat bokap gue tuh banyak kayak Lukman. Tapi gak nge-planning juga sih. I don't know gitu emang ya udah nyaman aja gitu kan. Nah pas menikah nyokap gue baru realize, nyokap gue bilang gini, aduh mama sampai kaget deh. Itu si Lukman baca koran di situ. Kan soalnya nyokap gue masih trauma juga. Pasti. Iya kan. Gak cepet sih. Itu adjustmentnya lama kan gue bilang. Jadi bokap gue meninggal 26 Maret. 28 Maret 2009 tahun depannya kita married. Jadi nyokap gue kayak gini, aduh mama kaget katanya, itu si Lukman duduk di situ. Itu kan. Terus akhirnya nyokap gue bilang, banyak kebiasaan Lukman yang kayak papa. Model Lukman kan suka jahil orangnya. Suka jahil, suka bercanda. Dia begitu ke tante-tante gue. Terus tante gue sampai begini, ini ya bener-bener. Emang bener kayak bokap gue tuh begitu soalnya ke tante-tante gue. Suka bercanda gitu. Jadi kayak. Suka jahil gue jahil aja. Persis. Dulu zaman telepon rumah. Telepon tante gue suka nelfon nyokap kan. Halo gitu. Ya halo. Ya ini rumahnya Cendana di sini gitu. Dia suka bercanda-bercanda. Terus kalau mau nelfon orang nanti dia bercanda-bercanda gitu. Sampai pembantunya tahu-tahu tutupin telepon. Karena takut bercandanya tuh sampai begitu. Dia iseng. Terus akhirnya gue bilang. Oh iya ya mungkin secara gak sadar. Bapak gue hilang. Terlepas gue punya bapak yang di atas gitu. Tapi dia juga bisa kayak. Menggantikan as a father gitu. Makanya buat terus gue ada juga, gitu. joke bapak-bapak kan. Gue udah nonton by the way.
Terus gue gini, sumpah ini bapak-bapak ini garing banget ya. Joke bapak-bapak. Jokes. Aduh, apaan sih itu? Menurut gue itu tadi sih, maksudnya itu bagian dari ceritanya Lia gitu mengenai bapak gitu. Sebagaimana kuat presentnya bapaknya dia gitu kan, yang mempengaruhi dianya sendiri, adik-adiknya dan segala macam gitu menurut gue. Itu sih Nil. Do you want to ask anything first? Yeah, I just feel like it's beautiful how God was blessing your family with stability through Luqman. Amen. You know, and I think we women tend to like. I think there's even a saying about it, like how we tend to marry our father. You know, like in a way, like we it's just usually we. Very often, like there are men who really marry a woman, and you just think like you could have married your mom. Yeah. It's the same, you know. I think I also had a bit of a type. I mean, my husband doesn't look anything like my dad. Gak ada bule-bulenya. But they're both funny and make bad jokes sometimes. And it's funny because they don't actually speak the same language. My dad and Daniel are together. They make jokes and they use hand feed and I don't know sign language. And they can laugh about it. And then Daniel will be like, oh, I have to remember that one. And then one day he'll use it and he will have translated it into Indonesian. He's using my dad's jokes, you know, and it just seems to work. Yeah. So I also understand that completely. Yeah. Yes. And even more important that hopefully it was the good father's traits that, you know, like the good traits of our father that we like to marry, you know, because a lot of times we see that the dysfunction of a father. Yeah, like the dysfunctions of a father is what you marry. Like very often you're like, oh no, like her father was, you know, verbally abusive and now she married a man who's verbally abusive. And just because he's a little bit less verbally abusive, she thinks she hit the jackpot, you know, still verbally abusive. And so I love like what I wanted to say is I feel like with Ayah Bagaimana Bila Aku, I feel like you're not just healing, you're not just aiming to heal you know, the missing father or the broken relationships, but what I find so beautiful is when someone grew up with either a missing father figure or a bad father figure, it's so hard to believe in yourself that you could be a good father for your own children. And many choose to not have children or are so afraid of having children because they're afraid that they're going to get it as wrong as their own parents or they just don't know how to do it. Yeah. And by setting an example and giving guidance of a father figure, that can be healed too. And it can show like, oh, this is how a father can actually interact with his children. This is what a good father is like. And I love that because it gives so much hope for those who are afraid of having children themselves. Seperti tadi Luqman bilang kan, Luqman sempat bilang bahwa pada saat yang bersamaan lu lagi memperlihatkan sosok Bapak di surga gitu melalui acara ini, Ayah Bagaimana Bila Aku. Nah, gue inget banget pas kita ngobrol di telepon, gue bilang, Man, lo harus mulai hari ini baca Injil sesering mungkin supaya lo mengenal karakter dari Bapak kita di surga gitu, Bapak kami gitu kan. Dan di situ karena gue ngerasa emang bener sih kata tadi Viola gitu, ada ayah-ayah di bumi ini yang mungkin gak tahu bagaimana cara menjadi ayah. Dia udah melakukan yang terbaik banget untuk menjadi ayah. Betul. Tapi itu ternyata cara yang dysfunction gitu, yang sebenarnya gak baik gitu. Nah tapi melalui acara ini gue berharap banget bahkan seorang ayah pun itu bisa mencontoh cara ngomong, cara tutur bicaranya dari seorang ayah yang ayahnya Luqman di Ayah Bagaimana Bila Aku gitu, which is yang Luqman jadikan peran tersebut gitu. Itu bener sih Nil. Jadi kayak apa yang gue coba represent adalah kan bagaimana gue dulu selalu merasa bahwa kayak kok ya gue nggak bisa jadi kayak temen sama gue gitu. Jadi kayak kaku, jadi akhirnya nggak ada komunikasi gitu. Terus gue belajar banyak bagaimana
untungnya gue dulu pernah kerja di playgroup segala macam, jadi gue tahu bagaimana interact, bagaimana perkembangan psikologi anak, bagaimana ngadepin anak umur sekian dan sekian. Itu blessing banget sih, yang menurut gue Tuhan tuh luar biasa nyiapin gue. Wow. You know what I mean? Jadi ini menurut gue tuh perjalanan yang luar biasa banget. Kenapa dulu gue pernah kerja di playgroup, itu kan aneh. Ya. Aneh banget gitu di playgroup. Wow. Akhirnya gue jadi tahu gitu. Terus sampai akhirnya, ya of course gue akhirnya kerja di film, tapi akhirnya gue nikah, gue punya anak 3 gitu. Dan ternyata itu fungsinya luar biasa banget. Mungkin kalau pada saat gue gak pernah kerja di playgroup, akan berbeda. Gue mungkin akan bereaksi bagaimana seperti bapak gue mendidik anak-anaknya. Itu yang menurut gue jadi sebuah blessing yang luar biasa gitu. Kayak gue juga merasa semua ini jadi kayak anugerah Tuhan yang berasa. Kenapa sih gue nikahnya sama Lia gitu? Kenapa nggak sama yang lain? Kenapa Lia sama gue? Itu emang udah. Kenapa Viola sama Daniel gitu? Melalui perjalanan yang mungkin udah pernah pacaran sama ini, pacaran, tapi kenapa gitu? Pasti semua Tuhan udah punya jawaban. Dan gue balik lagi, ada hal juga yang pengen gue sampein waktu pas lo bilang ini mau bikin kayak gini. Gue tuh selalu merasa I'm worried about okay. I'm just worried kayak gue gak bisa ninggalin sesuatu yang baik buat anak-anak gue. Karena buat gue mereka tuh anugerah gue banget. Ya. And then in this point gitu, maksud gue ini jadi sesuatu yang akhirnya gue pakai banget untuk itu gitu. Have a good legacy buat gue, buat keluarga gue, dan juga buat orang lain gitu. Yeah. Gue bukan bicara tentang, yes of course di dunia kita selalu ngerasa gue kerjanya aktor, gue udah pernah menang ini, pernah menang itu. That's the part of a blessing gitu. Yeah. Tapi hal yang lebih berharga adalah anak-anak lo ini gitu. Jadi gue berharap banget dengan adanya ini, bapak-bapak di luar sana juga merasa seperti itu. Bahwa hal yang paling berharga itu anak-anak kalian gitu. Ini masa depan gitu yang akan nerusin. Bagaimana mereka bertumbuh tergantung dari kalian. Gitu kan. That's hal yang paling gue rasa banget penting gitu. That's why makanya gue bilang ini harus ini jawaban Tuhan buat gue gitu. Gue kayak waktu itu gue pernah bilang gitu. Gue bilang sama Lia, gue ini salah selama ini. Gue selalu ditanya, kerjaan lo apa? Wah, I'm an actor, I'm a producer, I'm director. Salah. Jadi apa sebenarnya kerjaan gue? I'm a father. Wow. Dan menurut gue itu kerjaan utama gue, ya I'm a father. Tapi gue ada kerjaan lain, sampingan ada aktor apa. Tapi kerjaan utama gue father gitu. Karena dari sosok ayah ini yang menghadirkan orang-orang di masa depan yang luar biasa. Yes. Bukan cuma buat lingkungan, tapi bahkan buat dunia, Nil. That's why waktu lo ngomong kayak gini, gue terima kasih banget lo punya ide ini dan ternyata sejalan sama what I'm thinking gitu. Itu sih, Nil. Thanks for sharing that, man. Thanks for sharing that. Gue juga selalu mikir apa yang gue lakuin sekarang, apa yang kita lakuin sekarang gue sama Viola adalah supaya nanti ketika kita meninggal dunia, Indonesia atau negeri kita ini akan jauh lebih baik ketika kita tinggalkan, ya kan? Untuk anak-anak gue dan anaknya anak-anak gue. Yes, nah itu legacy, dia. Jadi yes, it's important supaya mereka benar-benar bisa menikmati dan mereka jangan sampai ketahan dengan battle-battle yang sekarang lagi gue hadapin gitu. Biar battle itu udah lewat dan sekarang mereka mempunyai battle-nya sendiri. Betul. Untuk membuat negeri ini lebih maju lagi. Betul. Gitu. Dan di masa depan kita nggak pernah tahu battle-nya akan seperti apa lagi gitu. Tapi at least disiapin gitu. Fondasinya udah kita siapkan. Gitu, bahwa fondasinya kuat sehingga dia siap menghadapi apapun ke depannya gitu. Nah itu kan ya kayak tadi lo bilang, lo gak akan hidup selamanya, gue gak akan hidup selamanya gitu. Kalau fondasinya gak kuat, nanti gue cuma ngelihat istilahnya tuh gue ninggalin sesuatu yang akhirnya mereka
bukan salah mereka juga karena gue nggak mempersiapkan gitu. Ada guideline-nya gitu. Yeah. So your legacy is not really the money or the inheritance that you leave them in, like, oh, I have acquired so much property that I'm gonna pass on to my children. Yeah. But the legacy that you leave your children is the foundation that you've built with them in their identity, in how you've prepared them for the world, you know, and that's beautiful. It's such a different mindset of most people, because what we think about is like, what can we leave our children physically with? But you're leaving a value that is not tangible. Iya, makanya kayak bawa, ya apa ya, kayak nilai-nilai itu penting banget gitu. Bahwa nilai-nilai bagaimana lo respect each other, bagaimana lo punya rasa peduli gitu kan. Nah itu yang justru fondasi yang menguatkan gitu. How you become responsible, how you become commit person gitu kan. Dan itu kan semua terlepas dari dunianya berubah kayak apa. Tapi yang diperlukan dari manusia kan itu. Nilai-nilai tersebut. Iya, lo punya tanggung jawab, lo punya komitmen, lo punya rasa hormat, respect, integritas gitu ya. Lo punya apa ya, kayak standing semacam up for what's right, even when it's hard. Lo trustworthy, bisa dipercaya gitu. Lo jujur dan segala macam. Terlepas nanti mau dunianya kayak apa, tapi itu yang paling penting kan fondasinya. Itu menurut gue. Which is nyambung sih sama nanti kita akan bicarakan Natal, karena ini minggu yang Natal banget. Tapi ini nyambung. Kita kemarin gue baru ngelihat salah satu some TikTok yang some TikTok short video gitu. Dan habis itu ditanya gitu, kenapa Tuhan harus datang ke dunia ini dalam wujud manusia gitu kan. Dan habis itu kenapa Tuhan bisa mati di kayu salib. Dan habis itu si bapak ini, gue sendiri juga gak tahu namanya siapa. Tapi dia bilang gitu bahwa karena saat itu yang disalib kan manusia gitu. Tubuhnya mati. Tapi spiritnya masih hidup. Sama seperti kayak Alkitab itu ya bentuk fisiknya itu bisa disobek-sobek, ya kan, bisa lama-lama jadi makin lama makin keropos gitu misalnya. Warnanya berubah ya kan, secara fisiknya itu. Tapi kata-kata di dalamnya itu nggak akan pernah mati. Yang sampai sekarang 2000 tahun setelah Alkitab itu dituliskan sampai hari ini pun juga masih kita baca gitu. You know, like kata-katanya itu nggak pernah mati. Sama juga dengan seperti yang tadi lu bilang, kita sebagai seorang ayah mungkin kita kita nggak hidup selamanya gitu. Suatu saat badan kita, jasad kita ini akan dimakan tanah lagi gitu kan. Tapi nilai-nilai yang kita ajarkan itu yang tidak akan pernah mati. Betul. Gitu. So itu sih menurut gue yang ini sekalian untuk parenting juga sih, bukan cuma ayah aja ya, tapi dari ibu juga value-value yang dikasih dari orang tua. Gue adalah kombinasi dari ibu dan ayah gue, sehingga gue ada di sini sekarang. Tapi emang makanya sih krisis tidak hadirnya ayah di dunia kita ini yang lumayan alarming gitu, yang lumayan membahayakan gitu. Banyak orang-orang yang nge-DM lo, twisted banget gitu DM-nya gitu kan. Di Instagram itu kayak, om culik aku dong, bayarin 500 juta dong. Ya kan? Makanya, he has a wife. This is a real person. Tapi kayak gitu, dia bilang kayak, aku tahu om udah punya istri, tapi aku gak apa-apa kok dijadiin yang kedua.